Ya maaf tadi. Yang rekaman yang minggu lalu juga belum saya bagiin ya. Udah belum Yunita, Lisera? Belum, Pak. Belum ya. Oke, ntar saya siapkan dulu. Oke ya, itu serve call. Nah, apa kelemahan serve call? Kelemahan serve call itu pertama kuesioner harus disebarkan 2 kali. Sebelum dan sesudah harapan dan kenyataan. Nah, jadi agak repot ya kalau Anda mau survei, Anda harus survei 2 kali. Nah, artinya apa? Buang biaya, buang waktu. Nah, itu. Apakah dengan survei kayak begini, waktunya berapa bulan kalau tadi mahasiswa? Mahasiswa pertama dites mahasiswa S1 ya, harapannya. Kedua, kenyataannya sesudah dia kuliah. Betul nggak butuh minimal 1 semester? Betul nggak? Saya katakan, wah kalau gitu survei kayak begini pakai soft call, nah minimal kalau untuk mengukur mahasiswa butuh waktu 1 semester atau minimal 1 bulan. Kenyataannya tidak demikian. Ya. Jadi Anda bisa mengukur expected itu untuk calon mahasiswa. Misalnya, oh di Quick Yanggi ini mahasiswanya banyak. Dari mana? Dari Pontianak. Nah, saya lakukan survei di beberapa SMA di Pontianak, di Bangka misalnya. Nah, yang pasarnya menggambarkan populasi. Ya, saya survei di situ. Itu apakah mereka pasti masuk ke Quick Yanggi? Belum tentu. Nah, tapi kita melakukan survei yang kurang lebih sampelnya itu menggambarkan populasi. Ya, kita lakukan survei. Nah, mungkin dari yang kita survei 200 orang itu 50 orang akhirnya kuliah di Quick Yanggi. Nah, dan orang-orang lain ada yang kuliah di Quick Yanggi. Nah, kita lakukan survei setelah mereka kuliah. Tapi nggak perlu nunggu mereka kuliah dulu. Sebenarnya gini, survei kedua bisa dilakukan bersamaan dengan survei ke-1, yaitu untuk mahasiswa yang udah kuliah semester 2 atau sudah tingkat 2. Kenapa? Karena populasinya sama. Nah, kita ambil tadi populasi dan sampelnya harus sama. Ya, harus identik. Nah, itu jadinya. Jadi nggak usah, Pak, ini kita survei dulu, nanti 1 semester baru survei lagi, kelamaan. Nah, kita bisa lakukan 2 kali pada saat yang bersamaan. Nah, tapi sampelnya lain. Harapan itu untuk calon mahasiswa, persif itu untuk mahasiswa yang sudah kuliah. Nah, respondennya beda, Pak. Iya, nggak apa-apa beda. Tapi populasinya itu sampelnya diambil dari populasi yang sejenis, ya, yang menggambarkan yang sama. Itu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu, Leonard. Belum dulu, Pak. Ya, yang lain, Asti ada pertanyaan? Fandi? Belum, Pak. Ya, nah, Belum, jadi Pak. soft call itu masalahnya tadi harus dilakukan 2 kali, ya, walaupun waktunya mungkin tidak usah ditunggu ya sampai dia kuliah 1 semester, enggak demikian. Nah, saya menggambarkannya begini. Jadi soft call itu, jadi kalau ini waktu ya, nah ini tuh waktu sekarang now. Nah, jadi memang soft call itu kita mengukur pertama sebelumnya, sebelum sekarang ini expected-nya. Ya, diukur expected-nya. Nah, setelah dia masuk ke sistem, kita ukur persifnya. Nah, persif services. Nah, jadi yang diukur nanti selisihnya. Jadi memang seolah-olah ada 2 waktu, tapi tadi kita akalin bukan 2 waktu, tapi kita bisa ambil sampel yang berbeda.
Ya, satu calon mahasiswa, satu mahasiswa yang sudah masuk. Nah, tapi terus terang ini tetap membuang energi, mengeluarkan biaya. Kenapa? Karena surveinya 2 kali. Nah, untuk itu diusulkan satu metode yang lain, yaitu pakai 2 dimensi yang namanya important. Ini saya kasih lihat dulu ini aja ya. Nah, yang kedua ini ya, kita mau menggunakan important performance matrix. Jadi yang diukur tingkat kepentingan important dan tingkat hasilnya, performanya, kinerjanya bagaimana. Nah, important dan performance ya. Nah, jadi di sini important dan performance itu seolah-olah dia menggunakan 2 dimensi. Satu important, satu performanya, kinerjanya. Nah, jadi diukur pada saat bersamaan. Nah, jadi important itu misalnya tadi saya mengukur lab komputer ya. Nah, sekarang lab komputer itu yang saya ukur bukan harapan tapi kepentingannya. Buat Anda calon mahasiswa, lab komputer di perguruan tinggi itu kepentingannya berapa? Nah, dulu mungkin tinggi, sekarang udah merendah ya. Nah, itu kepentingannya. Jadi mirip important itu mirip dengan harapan. Ya. Nah, kemudian performance itu penilaian kinerjanya. Ini mirip dengan perceive yang dialami. Ya. Nah, cuman diukurnya pada saat bersamaan. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, kita lihat ya. Important performance matrix ini pengembangan dari konsep soft goal ya. Jadi important variabel Y-nya, sumbu Y-nya merupakan tingkat kepentingan menurut persepsi pelanggan. Jadi menurut pelanggan tadi lab komputer penting nggak? Seragam administrasi penting nggak? Brosur penting nggak? Nah, itu important ya. Kemudian performanya kita lihat di variabel X-nya itu nilai kenyataannya. Nah, kinerja yang dilakukan oleh perusahaan tadi labnya ternyata labnya bagus sekali atau labnya komputernya banyak yang hang. Nah, kurang bagus. Gimana seragamnya, gimana brosurnya. Nah, ini Anda nilai mirip dengan perceive. Ya. Nah, jadi important dan performance ini tetap diukurnya tadi TERAR, tangible, empati, sampai reliability. Ya. Nah, mengukurnya terjadi pada saat bersamaan. Ya. Jadi kuesionernya nanti begini. Kuesionernya cuman pakai 5 tingkat. Jadi IP matrix ini menggunakan skala Likert 5. Boleh nggak 7? Boleh. Ya. Ini yang resminya dari yang mengemukakan IP matrix itu dia pakai 5 tingkat. Ya. Tapi itu bukan aturan baku. Ya, Anda mau pakai 7 silahkan. Nah, gimana bentuk kuesionernya? Nah, bentuk kuesionernya begini. Kalau tadi kuesionernya 2 kali, nah sekarang ini kuesionernya sekali. Ya, jadi misalnya kalau ini kertas Anda, ya, nah, jadi Anda bagi menjadi 3 bagian. Di tengah ini tadi nomor 1 apa? Lab komputer. Nah, lab komputer gimana? Harapannya atau performanya penting apa enggak? Nah, di sini Anda ketik important. Nah, penting apa enggak? Nah, important itu Anda kasih nilai 1 sampai 5. Nah, nanti responden cuma mengisi aja, oh saya pilih 3. Nah, dia contreng yang ini 3. Nah, kemudian performanya itu
dia lihat di lab komputer perguruan tinggi itu gimana kenyataannya. 1 sampai 5. Kalau dia menganggap, oh komputer itu nggak penting, sekarang saya pakai komputer sendiri. Nah mungkin tadi dia mendapat nilai 2, nah performa di kampusnya gimana? Labnya, oh labnya bagus 4 misalnya. Nah 4 ini juga artinya tidak terlalu penting. Kenapa? Karena tingkat kepentingannya 2, tapi dia memberi nilai bagus. Jadi lihat ya, kuesionernya kayak begini. Ini tingkat important, ini tingkat performance, ini pernyataannya kuesionernya. Nah cuman seringkali orang itu memberikan kuesioner kepada calon tanpa penjelasan. Nah yang terjadi apa? Respondennya bingung, ini mengenai lab komputer, ini kok sama, ini important, ini performance, 1P5, 1P5. Nah, Anda perlu memberi penjelasan. Important itu, Pak, Bu, menurut Anda, lab komputer itu penting nggak sih? Nah, kemudian yang kedua, nah kalau Bapak lihat, ini lab komputer di sini, nilainya gimana? 5 bagus sekali, 1 kurang bagus, nah nilainya berapa? Jadi perlu dibimbing, ya. Karena kalau enggak dia ngelihat ini important performance sama, kasih nilai 3, 3, 4, 4, ya nggak ada gunanya kalau gitu. Ya, itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, berikutnya. Jadi untuk important di subu Y itu skalanya tadi 1-5 ya. 5 sangat penting, 4 penting, 3 cukup, 2 kurang, nah 1 itu tidak penting. Jadi penting ke lab komputer. Nah, kemudian di subu X performanya, kinerjanya, penilaian terhadap kenyataan. Nah, kriteria penilaian untuk performa, kinerjanya. 5 sangat bagus, jadi sangat puas. Kalau tadi penting atau enggak, sekarang sangat baik. Nah, kemudian kalau 4 itu baik. Nah, 3 itu cukup. Nah, 2 itu kurang baik. Di lab komputer 1 tidak baik. Nah, jadi itu bedanya ya. Kemudian pengolahan IP matrix bagaimana? Nah, pengolahannya seperti tadi, seperti subcall sama hitung nilai rata-rata untuk setiap atribut berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kinerjanya. Jadi subu Y kepentingan dan subu X kinerjanya itu dirata-ratakan. Nah, karena ini ada 2 dimensi, subu Y dan subu X, maka kita plot nanti jadi grafiknya X, Y. Ya, jadi 2 dimensi. Jadi plot titiknya itu ada titik X, Y ke diagram Cartesius. Ya. Nah berdasarkan letak kuadrannya nanti ditentukan strateginya apa. Nah, nanti saya jelaskan ini ya. Jadi contohnya misalnya begini. Ini contoh kasus IP matrix. Nah, ini faktor-faktornya tadi saya bilang important mungkin di kiri, performanya di kanan. Ini adalah sudah rangkumannya. Kinerjanya di rata-rata hasilnya 4,3, kepentingannya 5. Nah, ya ini hasil rata-rata. Ini ada tingkat kesesuaian nanti, saya belum singgung. Jadi ini hasil rata-rata Anda. Nah, 4,3 sama 5 ya. 5 itu Y-nya. Y-nya 5, X-nya 4,3. Jadi nanti grafiknya begini. Nah, 1 ini gini. 4,3 subu X-nya, subu Y-nya 5. Ya. Jadi dapat gambar titik 1 ini. Ya, titik 1, 4,3,5. Nah, titik 2 di sini berapa? Nah, titik 2 di sini mungkin X-nya sekitar 4,55. Nah, Y-nya 4,86. Nah, ya, kita lihat coba. Ya, titik 2, nah 4,55, sini 4,57. Nah, tadi 4,87.
Jadi kalau diplot, titik 2 itu 4,57 dengan 4,87, lebih tinggi sedikit ya di sini. Titik 3, titik 4, titik 5 semuanya diplot. Nah, ini apa? Garis yang hitam ini. Ini adalah rata-ratanya. Jadi maksudnya begini. Coba lihat, ini tadi hasilnya setelah diplot ya. Nah, lihat ini kinerja ada 17 item. 17 item itu dirata-ratakan. Ini 4,3 tambah 4,57 tambah terus dibagi 17. Nah, ini X rata-ratanya. Yang ini, oh maaf, kepentingan itu Y rata-rata, kinerja itu X rata-rata. Ya, jadi coba lihat. Kinerja X rata-ratanya ini. Ini X ya, performan kinerjanya. Ini X rata-ratanya 4,5. Nah, Y-nya 4,95. Coba kalau dilihat di sini, nah 4,5 dan 4,95. Jadi saya plot. Ini 4,95, ini 4,5. Nah, ini rata-rata. Rata-rata itu artinya nilai tengahnya. Sehingga titik-titik itu pasti tersebar. Ada yang di kiri atas, ada yang di kanan atas, di kiri bawah, ada kanan bawah. Nah, harusnya tersebar di keempat kuadran. Nah, ini adalah IP matriks Anda. Nah, yang perlu kita perhatikan yang mana? Kuadran 1 apa kuadran 2, 3, atau 4? Nah, kita lihat ya. Jadi untuk melihat kuadrannya, ini ya. Nah, jadi di kuadran 1 ini lihat importantnya penting. Penting tapi kinerjanya kurang bagus, low. Nah, di bawah rata-rata. Nah, artinya ini yang putih ini kuadran 1 saya katakan ini adalah disebutnya high leverage. Ini menjadi prioritas utama. Kenapa? Karena buat konsumen ini penting. Ya, sangat penting, high. Nah, dari rata-rata ke high. Nah, kinerja kita kurang bagus. Nah, low ke rata-rata. Jadi harus diapain? Ini harus diperbaiki. Harus ditingkatkan. Nah, jadi yang ini itu harus ditingkatkan ke kuadran 2 sini. Kenapa? Karena kuadran 2 ini penting dan nilainya sudah bagus. Nah, jadi ini harus ditingkatkan. Jadi yang di kuadran 2 itu, yang nilai-nilai di sini itu penting dan sudah bagus. Artinya tinggal apa? Tinggal dipertahankan. Ini yang di kuadran 2 atribut yang dipertahankan. Jangan sampai turun. Ya. Di kuadran 3 ini, di kuadran 3 ini yang ini, importantnya penting nggak? Nggak penting, low. Performanya juga low. Artinya apa? Ini itu nggak penting dan hasilnya juga kinerjanya nggak bagus. Ya kalau begitu diapain? Buat konsumen nggak penting, ya biarinin aja. Itu prioritasnya rendah, nggak usah kita perbaiki. Nah, ini prioritas rendah. Yang di kuadran 4, ini buat konsumen tidak penting, tetapi kinerja kita berlebihan. Nah, kinerja kita bagus sekali ke high. Makanya yang di sini juga diapain? Ini juga dibiarkan, ya. Pertama dibiarkan, kecuali kalau faktor-faktor ini memakan biaya. Kalau memakan biaya, maka atribut yang berlebihan itu bisa dikurangi. Misalnya contohnya, ya mahasiswa saya pernah melakukan survei di loket pembayaran PLN. Nah, loket pembayaran itu di sebelahnya ada lapangan bulu tangkis yang dipakai untuk tempat parkir motor.
Nah, salah satu pernyataan yang ditanya adalah bagaimana fasilitas parkir, penting atau tidak? Nah, ternyata rata-rata jawaban konsumen tidak terlalu penting. Kenapa? Karena survei itu dilakukan agak di pedesaan, ya mereka datang jalan kaki, naik sepeda atau naik motor. Jadi fasilitas parkir tidak terlalu penting. Ada syukur nggak ada nggak apa-apa. Nah, jadi dari kepentingan, dari kinerjanya gimana? Wah kinerjanya bagus karena itu adalah lapangan badminton yang nggak dipakai. Jadi kita naik motor bisa parkir di situ. Nah, jadi pentingnya low, kinerjanya bagus. Nah, itulah yang tadi ada di kuadran 4 di sini. Maaf, bukan ini. Nah, yang ini ya. Fasilitas parkir penting nggak? Nggak penting low. Kinerjanya bagus, tempat parkirnya besar. Nah, tapi buat PLN itu bayar nggak parkir, nyewa nggak? Nggak nyewa, itu gratis kok. Masyarakat punya nggak dipakai. Cuman yang parkir ya tinggal bayar parkir aja, kita nggak usah nyewa. Nah, itu artinya fasilitas parkir ini biarkan aja. Kenapa? Karena nggak makan biaya. Ya, tapi kalau misalnya di PLN itu disiapkan ruang tunggu ber-AC. Nah, ini orangnya orang-orang dari kampung, dari pedesaan. AC penting nggak? Nggak penting, Pak. Kita kedinginan malahan. Ya, nah dia mengatakan tidak penting. Tapi AC-nya sangat dingin sehingga orang ke sana pakai jaket. Nah, ini atribut yang berlebihan. Kenapa? Karena harus bayar listrik. Nah, kalau begitu diapain? Ya udah AC-nya dikurangin. Nah, supaya jangan berlebih karena itu nggak penting. Kalau AC-nya tadi ada 3 nyala semua, ya sekarang 1 aja misalnya. Nah, itu ya. Jadi kita menganalisisnya seperti itu. Silakan ada pertanyaan. Andreas, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ya. Nah, itu important performance matrix. Nah, yang satu lagi saya mau jelaskan itu adalah yang tadi ini ya. Kuadran 1 itu atribut yang mau diimprove. Kenapa? Karena tadi penting tapi kinerjanya kurang bagus ini ya. Ini penting, high important, tapi kinerjanya low. Nah, jadi apa? Harus diperbaiki di kuadran pertama. Yang kuadran kedua ini harus ditingkatkan supaya meningkat ke kuadran 2. Ya. Nah, yang kuadran 2 itu penting dan sudah bagus. Jadi dipertahankan, di maintain ini high important, high performance. Nah, jadi yang ini itu maksudnya ini. Nah, ini ya kuadran 1 ini penting tapi kinerja kurang bagus, jadi harus ditingkatkan. Kalau di kuadran 2 udah bagus, pertahankan. Nah, kuadran 3, 4 bagaimana? Nah, di kuadran 3 yang di kiri bawah tadi, atributnya gimana itu? Penting nggak? Nggak penting. Nah, kinerja kita juga low, biasa-biasa aja. Nah, tidak penting, kemudian kinerja kita juga nggak bagus, nggak istimewa. Karena hal-hal ini begitu dari hasil survei tidak terlalu berpengaruh. Manfaat yang dirasakan pelanggan kecil tadi, ya udah biarkan aja ya. Kalau yang kuadran 4 tadi nggak penting tapi kita memberikan servis yang berlebihan. Nah, ya. Jadi ini nggak penting tapi kita berlebihan, high performance, bagus sekali. Nah, ini bisa dibiarkan, bisa dikurangi. Kalau tadi kayak seperti tempat parkir yang nggak nyewa ya biarin aja, nggak makan kos.
Tapi kalau AC tadi kita kurangi, ya. Nah, jadi artinya variabel di sini dapat dikurangi untuk menghemat biaya kalau ada cost yang disebabkan padahal buat konsumennya kan nggak penting. Nah, ngapain kita berikan servis yang nggak penting buat konsumen? Itu. Ya, jadi analisisnya gampang ya, cuman langsung bagi jadi 4 kuadran. Kita bisa lihat nanti, oh ini kecepatan gimana, perlu ditingkatkan enggak? Tadi fasilitas parkir biarinin aja, fasilitas AC ini berlebihan mesti dikurangi gitu ya. Kita bisa memberikan sarannya gampang ya. Kan kalau kita melakukan penelitian ada kesimpulan dan saran. Nah, sarannya gampang. Yang ke satu tingkatkan, yang di kuadran 3 biarkan, di kuadran 4 kalau makan kos kurangi. Nah, itu. Ya. Nah, sekarang ada satu lagi yang tadi yang dikatakan tingkat kesesuaian. Ini. Tingkat kesesuaian tuh X per Y. X apa? X tadi sumbu X tingkat performance. Kinerjanya. Y penting nggak? Kepentingan. Nah, saya mau menjelaskan X per Y ini ya tidak boleh lebih dari 100%. Maksimum 100%. Jadi kalau ada tingkat kesesuaian 105%, itu artinya pengumpulan data Anda ada yang salah. Mengapa begitu? Saya ambil contohnya, penjelasannya begini. Saya jalan di trotoar. Ya, di trotoar kemudian berjumpa dengan seseorang yang saya nggak kenal, saya anggap juga nggak penting. Begitu lewat, saya berhadapan muka, saya lewat. Nah, kemudian saya ditanya, Pak, si Bapak tadi pakai kacamata nggak? Kira-kira Anda bisa menjawab nggak? Si Bapak tadi pakai baju warna apa ya? Nah, Anda belum tentu bisa menjawab. Kenapa? Karena Anda tidak punya perhatian. Karena si Bapak itu mau pakai kacamata, mau pakai enggak, buat saya enggak penting. Ya, enggak important. Nah, jadi kalau enggak important, kalau ditanya bajunya tadi bagus enggak, ya saya juga enggak bisa menilai. Nah, jadi X itu performance harus lebih kecil dari Y atau maksimal sama. Kenapa? Karena kalau nggak penting saya nggak ada perhatian. Tetapi begini sekarang, saya jalan di trotoar lagi. Tiba-tiba di seberang sana jalan Agnes Monica pakai tank top. Wah ini siapa nih Agnes Monica? Luar biasa nih. Ya, nah saya perhatiin dia pakai apa? Oh pakai tank top warna hijau. Nah, wah seksi sekali. Nah saya ada perhatian, saya bisa menilai. Jadi gimana tadi pakaiannya? Wah, seksi luar biasa. Nah, kenapa? Karena saya ada perhatian, kepentingan. Jadi saya begitu ketemu Agnes Monica ditanya tadi pakai baju apa? Oh, kaosnya warna orange. Nah, saya ingat ya. Bagaimana penampilannya, bagus jelek? Oh, bagus sekali. Nah, kenapa? Karena saya penting ada perhatian. Nah, itulah yang dikatakan tadi. Ini tingkat kesesuaian. Jadi X per Y. X itu performance. Kita bisa menilai kalau kita ada atensi, ada kepentingan. Nah, jadi X itu harus lebih kecil dari Y atau maksimal sama. Jadi 100%. Tapi kalau nilainya, wah itu tadi si Bapak itu nggak penting buat saya, nilainya 2. Tapi bajunya bagus nggak? Bagus sekali. Nah, itu di situ ada kesalahan. Kenapa? Karena menurut Anda tidak penting, tapi Anda bisa menilai performanya. Nah, itu ada keraguan-raguan. Ya. Jadi tingkat kesesuaian tuh nggak boleh lebih dari 100%. Nah, contohnya ini. Contoh data yang tadi,
Ini. Ya, ini. Important dibagi kinerja. Nah, ya. Maaf, kinerja dibagi important. 4,3 dibagi 5, 86%. Nah, kinerja itu harus lebih rendah atau sama dengan kepentingan. Nah, lihat. Ini saya semuanya lebih kecil dari 100%. Kalau ada yang 110% bagaimana, Pak? Nah, kalau ada yang 110%, Anda harus seleksi datanya, lihat yang tingkat kinerjanya lebih tinggi dari kepentingan. Wah, ini kacau nih, kinerjanya 5, kepentingannya 3. Nah, wah ini jadi 160%. Nah, kalau ada data begitu, data itu dibuang. Ya, dibuang, tetapi jangan terlalu banyak. Kalau respondennya ada 50, 40 salah semua dibuang, ya itu nggak benar. Ya, kalau ada 1-2 dibuang, nah dianggap populasinya masih tidak kurang, ya kita masih bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Ini ya tingkat kesesuaian itu X per Y maksimal 100%. Jadi nggak boleh lebih dari 100%. Kalau lebih dari 100%, Anda seleksi datanya item per item yang mana kinerjanya lebih besar dari kepentingan. Nah, kalau ada itu data itu dicabut aja, dihilangkan itu, ya. Nah, ini tingkat kesesuaian. Nah, ya, ini daftar pustaka yang saya pakai. Nah, Irawan DHD ini yang sering melakukan survei kepuasan pelanggan. Ya, dulu waktu sebelum COVID dia sering memberikan award. Nah, Irawan ini cukup menarik. Tadi dia menggunakan pakai soft call, ya. Soft call itu yang bagus kan harusnya positif. Persifnya harus lebih besar dari harapannya, expected. Nah, ternyata menurut Irawan, kenyataannya untuk mendapatkan positif itu susah. Kata dia dari pengalaman, ya, pokoknya kalau gapnya, bentar. Kalau gapnya itu negatif minus 0,1 menurut dia masih oke. Kalau negatif minus 0,1 ya itu artinya masih sama dengan 0 lah, nggak ada beda gitu. Memang tidak puas, tapi oke gitu, biasa-biasa aja. Karena untuk dapat positif itu tidak mudah. Itu dari Irawan ya. Kemudian dari Freddy Rangkuti, ini customer satisfaction ini pakai IP matrix. Mengukur strategi dan meningkatkan kepuasan pelanggan plus analisis kasus PLN Jakarta Pusat. Ya, nah itu cuma kasus saja. Nah di Ciptono itu mengenai manajemen jasa, ini juga diukur pengukuran lebih banyak soft call ada sedikit KIP matrix. Nah, kemudian yang buku utamanya ini Zetem dan Parasuraman, ya. Jadi soft call itu dikemukakan oleh Parasuraman dan kawan-kawan, ini judulnya Delivering Quality Services tahun 88, ya. Jadi sudah 35 tahun lebih. Tapi ternyata tools ini masih populer. Kalau Anda lihat di Google, ya Anda cari soft call. Di jurnal-jurnal banyak orang yang menggunakan soft call untuk surveinya. Ya. Itu. Nah, satu pertanyaan saya begini. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Silakan Izin nanya, kalau ada Pak. pertanyaan. Leonard, ada pertanyaan? Kalau dilihat ini kan lebih dilihatnya ini customer perspektif ya, Pak. Ya.
lebih ke arahnya customer perspektif aja, Pak. Tapi kalau pengalaman saya, Pak ya, kalau lebih ke arah customer perspektif, kadang kala kita nggak bisa ngikutin semuanya, Pak. Contoh ya, saya coba giring customer itu ke arah digital, Pak, supaya lebih mandiri ya, Ya, supaya saving cost di labor ya saya. Tapi kenyataannya dasarnya orang kita malas, Pak. Satu malas baca, selalu malas juga mandiri. Maunya ya mohon maaf dilayani kayak raja, cuman bayarnya murah, Pak. ya, Nah, kalau dipakai di survei kayak gini, kok kayaknya ya apa ya Pak ya, berat untuk dijalankan. Kadang mungkin customer perspektif kita cuma bisa saring dulu Pak, nggak bisa semuanya kita terima mentah. Kalau betul. pembobotan juga balik lagi sih segi educationnya sih Pak. Kalau customer kita memang low grade ya taunya murah doang sih Pak. Maunya semuanya plus 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 semua. Ya, Habis kitanya. Itu sih betul. kalau saya lihat ya Pak ya. Ya, Kalau saya lihat tadi itu lebih banyak sih ke customer perspektif. Tidak ada kayak misalnya kalau kita mau meluncurkan suatu produk nih, aspek apa aja sih yang Anda inginkan sih, gitu loh. Itu ya, aja sih Pak kalau saya komentar ya Pak ya. Karena ya, kalau saya lihat ini lebih banyak ke customer perspektif. Dan kadang-kala balik lagi ada customer memang win-win, kadang tapi ada customer beberapa itu lebih tendensi mau menang sendiri sih Pak. ya, Itu. betul. Tapi kalau kita ketemu yang menang sendiri mah nggak maju sih Pak. Ya, ya, oke, Leonard, terima kasih. Jadi memang tujuan dari ServQual dan IP Matrix ini memang mengukur kepuasan layanan. Ya, memang kurang tepat kalau dikatakan mendesain produk ya. Tapi ini memang kalau kepuasan pelanggan juga ya bagaimana kita men-set up kepuasan pelanggan di mata konsumen. Memang betul semuanya perspektif konsumen. Nah, perspektif konsumen beda-beda. Ya, sehingga tadi saya nilai ngukur jasa itu tidak mudah. Karena apa? Karena subjektif. Tadi seperti dikatakan Leonard, kalau pelanggannya kayak begini ya nggak ada gunanya. Nah, betul. Tapi ini kita anggap semuanya kita melakukan rata-rata ya dari berbagai macam pelanggan. Jadi memang skalanya perlu lebih besar. Itu Leonard ya, terima kasih. Terima kasih juga Pak. Ya, nah berikutnya pertanyaan saya ini. Nah, tadi hasil kuesioner kita kayak begini. Ya, atau tepatnya ini. Ini ya. Yang kuadran 1 ini misalnya hasil survei perusahaan Anda. Tiba-tiba bos besar perusahaan Anda bilang, para manajerku, sekarang Anda perlu berusaha at any cost. Ya, pokoknya saya nggak mau tahu pakai biaya berapa aja. Pokoknya ini kuadran 1 nih yang nggak penting, yang penting tapi kurang memuaskan. Saya mau semuanya ditingkatkan. Jadi naik ke kuadran 2. Nah, pokoknya Anda harus lakukan perbaikan, survei lagi. Nah, lakukan pelatihan supaya yang di sini nggak ada, supaya naik ke penting dan hasilnya bagus. Nah, pertanyaan saya, mungkin nggak hal ini dilakukan? Yang kuadran 1 dinaikkan ke kuadran 2 semuanya. Bos Anda bilang at any cost. Pokoknya mau training ke luar negeri silakan. Gitu. Gimana menurut Anda? Alvin gimana? Di Sera ada input? Mungkin nggak? Pertanyaannya cuma itu. Mungkin nggak yang angkatan di kuadran 1 itu semuanya 4 bulan kemudian ada di kuadran 2? Penting dan hasilnya bagus. Gimana Gala? Mungkin atau tidak?
Mungkin Pak, tapi mungkin nggak semuanya pindah ya Pak. Soalnya kan tiap karakteristiknya itu pasti beda-beda. Karakteristik apa nih? Orangnya Pak, customer-nya itu. Ya, ya. Coba saya kasih lihat begini. Ya, tadi ini rata-ratanya X, ini rata-ratanya Y, ya. Kemudian ada yang titik-titik yang di kuadran sini, kuadran 1. Nah, bos Anda ingin yang di sini itu naik ke sana. Nah, naiknya bisa, ya, naiknya bisa dengan pelatihan, dengan ini bisa. Tapi nanti titik-titik ini kan pindah kemari, ya, pindah di kuadran 2. Ya. Misalnya saya gambar gini, di kuadran 2. Begitu dia pindah di kuadran 2, rata-ratanya berubah nggak? Rata-ratanya kan berubah jadi di sini. Ya. Rata-ratanya jadi yang biru ini. Nah, yang saya ambil 2 nih. X-nya juga mungkin bisa berubah, bisa naik, bisa turun. Jadi artinya apa? Nanti di skala baru tetap aja ada yang di kiri, ada yang di kanan. Kenapa? Karena ini rata-rata, nilai rata-rata. Jadi ada yang di bawah rata-rata, ada yang di atas rata-rata. Cuman memang nilai rata-ratanya sudah meningkat. Kalau dulu misalnya 4,3, sekarang udah 4,5. Nah, memang lebih baik. Jadi kalau bos Anda mau begitu, silakan diukur pakai skala lama. Karena kalau diukur pakai skala baru, tetap aja akan terpisah menjadi 4 kuadran. Ya. Karena semuanya rata-rata. Jadi rata-rata ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Jadi selalu ada 4 kuadran. Nah, ini juga bagus. Kenapa? Yang dilakukan adalah continuous improvement. Ya, perbaikan terus-menerus. Nah, dulu rata-ratanya ada yang titik di sini nilainya misalnya 3,2. Nah, sekarang titik ini udah pindah kemari jadi 4,2. Nah, artinya kinerjanya gimana? Udah membaik, ya, continuous improvement. Tapi kita nggak bisa dengan skala baru melihat semuanya ada di kuadran 2, ya. Tetap dari skala rata-rata tetap ada yang di bawah, ada yang di atas. Itu, ya. Jadi jawabannya bisa nggak dinaikin ke kuadran 2? Kalau pakai skala lama bisa, tapi kalau dihitung pakai skala baru ya nggak bisa karena tetap aja ada yang di bawah rata-rata, ada yang di atas rata-rata itu, ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, satu lagi yang terakhir begini. Saya waktu memberikan dalam suatu seminar SQL dan IP Matrix ini, ada seorang ibu bertanya, Pak, saya sudah melakukan ini. Ya, dia punya perusahaan cabangnya ada di 5 lokasi. Ya, nah, dia mengatakan, saya mau memilih cabang yang terbaik. Nah, dia jual tiket ada di Bali, ada di Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Nah, karakteristiknya berbeda. Di Bali lebih banyak wisatawan. Nah, di Jakarta dan Surabaya, nah itu hampir sama. Nah, tetapi sekarang dia katakan saya di event tahunan mau memberikan cabang mana yang terbaik. Nah, caranya gimana? Nah, coba Anda ada ide bagaimana caranya membuat survei untuk melakukan yang terbaik. Karena menurut dia gini, ini data Surabaya. Ya, data Surabaya ada rata-ratanya lain. Ini data Jakarta rata-ratanya lain. Nah, saya nggak bisa bandingkan. Oh, yang bagus itu pokoknya yang
titiknya ada di kuadran 2 nih. Kalau di sini ada 10 itu yang terbaik. Nah, betul bisa begitu, tetapi artinya rata-ratanya kan berbeda. Rata-rata Surabaya dan rata-rata Jakarta berbeda. Rata-rata di Bali lain lagi. Nah, sekarang dia mengatakan saya mau berikan penilaian yang adil. Nah, bagaimana menurut Anda? Ada yang punya ide? Usul Pak, boleh Pak. Ya, silakan. Kalau saya sih perlakukannya itu bukan berdasarkan omset sih Pak. Perbandingannya sih dari biaya sama profit yang dihasilkan dari selisih biayanya sih Pak. Ya. Biasanya seperti efisiensi cost-nya sama terhadap profit yang dapat sih dari cabang. Boleh nggak Pak itu? Makasih. Ya, di situ artinya dia melihat dari sisi lain ya, seolah jadi kayak yang AHP kemarin kan, benefit cost ratio kan. Nggak Pak, benefit Nah, cost ratio. tapi sekarang maksud saya dari hasil survei ini, IP Matrix dan Survey. Nah, berpatokan dari itu kita mau mendesain survei yang terbaik untuk memilih cabang the best. Nah, kalau tadi setiap cabang kita ukur masing-masing, nggak adil karena karakteristik konsumennya berbeda. Konsumen di Jakarta mungkin dikasih harga mahal juga nggak apa-apa. Tapi di kota kecil, nah lain berbeda. Ada yang mau mengembangkan ide, Marika? Saya sih belum pernah Pak, cuman kalau penilaiannya didasarkan pada daerah yang berbeda, mungkin untuk mengukurnya, menyamakannya itu dilihat dari tingkat kesesuaiannya itu Pak, maksudnya berdasarkan means-nya itu bisa di-compare lebih besar mana gitu untuk menentukan yang mau diberi penghargaan ataupun yang mau ditingkatkan fasilitasnya ya Pak. Iya. Begini, kalau tadi kan saya bilang saya nggak bisa mengukur dari hasil pengukuran di Surabaya dengan di Jakarta dengan di Bali. Nah, karena berbeda, konsumennya berbeda. Tapi bisa nggak? Waktu itu saya menjawabnya begini, Bu, Ibu gunakan data nasional ya dari semua cabang, kemudian Ibu plot. Nah, jadi memplotnya itu maksudnya, nah, ini adalah data nasional nih, ini rata-ratanya, ini Y rata-rata. Nah, nanti data Surabaya Ibu plot dengan rata-rata nasional. Oh, yang Surabaya begini. Yang Jakarta misalnya oh banyak kan di sini. Nah, ya. Pasti masih tersebar. Nah, nanti baru kita lihat mana yang kuadran 2-nya paling banyak di situ. Ya, kenapa? Karena rata-ratanya saya anggap sudah rata-rata nasional. Jadi dianggap dengan konsep nasional dia itu sudah performanya gimana, baik atau jelek. Nah, itu baru ide saya, ya. Nah, mungkin Anda bisa punya ide lain, ya. Punya ide lain. Nah, itu maksud saya coba Anda pikirkan, ya. Coba kalau ada Anda ide nanti tolong tuliskan di satu lembar kertas. Nah, satu halaman aja. Jadi gimana menilainya sih? Ya, supaya saya dapat suatu penilaian untuk membuat cabang yang terbaik dan itu bisa diterima oleh semua cabang. Itu ya kita jadikan PR ya. Nah, Anda gunakan itu untuk minggu depan atau nanti mungkin saya jadikan itu sebagai salah satu soal ujian juga ya. Nah, jadi soal ujiannya udah saya bocorin satu ya. Nah, jadi coba Anda pikirkan bagaimana ide Anda. Jadi soal ini kasus, ya.
Ada pertanyaan? Silakan, Valdi. Pak, malam Ya. Pak. Iya, Yunita. Boleh komentar nggak Pak yang soal Ya. tadi Bapak soal kasus yang tadi? Ya, silakan. Kalau misalnya kita pakai pembanding nasional kan mungkin ada beberapa daerah itu punya tingkat penghasilannya juga beda ya. Maksudnya kayak kita lihat dari UMR aja, UMR Jakarta dengan UMR Surabaya pasti otomatis berbeda. Nah, Ya. maksud saya bisa nggak ya kalau misalnya saya ambil contoh mungkin kita bandingkan dengan industri yang sejenis, terus rata-ratanya seperti apa. Jadi rata-rata itu diambil dasarnya adalah dari pesaing kita, tetapi yang berada di dalam spesifikasi lokasi yang sama, itu yang menjadi titik rata-ratanya gitu Pak. Jadi misalnya saya membandingkan cabangnya Bali. Nah, kita ambil contoh yang sejenis seperti kita itu apa, di Bali itu rata-ratanya berapa sih gitu. Nah, kalau ternyata di cabang Bali itu aja nggak achieve, berarti cabang Bali itu dikatakan tidak bagus gitu. Kalau misalnya yang di Jakarta, kita ambil contohnya yang di Jakarta juga, kita bisa lewat dari target pesaing atau sesama industri kita itu kita bisa lewat dari itu, dari rata-ratanya berarti cabang Jakarta itu worth it buat dipertahankan. Ya. Gitu. Oke, Yunita, itu pemikiran yang baik ya. Jadi bandingkan dengan pesaing di daerah yang sama ya supaya lebih adil. Nah, tapi memang pesaing di Bali dengan pesaing di Jakarta mungkin bukan dari perusahaan yang sama. Karena di Bali ada perusahaan X. Di Jakarta X-nya nggak ada perusahaan Y. Nah, ya itu gimana karakteristik memilihnya. Nah, tapi ide Yunita itu adalah salah satu jawaban. Ya, salah satu solusi, silakan dipikirkan lagi. Terima kasih Yunita. Ya, Pak. Makasih. Ada yang lain? Minggu depan kelompok 4 siapa aja? Kelompok 4 Saya, Pak. Saya, Gary, Alvin, Gary, dan Pandi, Pak. Alvin, Gary, dan Pandi. Iya, Pak. Bertiga gimana? Iya, Pak. Oh, yang bertiga ya. Oke, udah ketemu kasusnya namanya apa? Udah, Nggak Pak. ada. Apa? Pakai itu PTHM Sampurna, Pak. Ngukur apanya nih? Ngukur kualitas apanya? Metode kualitas, Pak. Kualitas apa? Maksudnya kalau bisa diceritain dulu secara singkat. TQM, Pak. Oh, TQM. Dan Six Sigma, Pak. TQM dan Six Sigma, Pak. Oke ya. Nah, TQM itu kamu lihat pengembangannya memang banyak di Jepang ya. Nah, jadi Sampurna itu apakah mengembangkan dari konsep Jepang atau dia membangun sendiri ya. Nah, kamu pelajari apa bedanya dengan TQM Jepang dan sebagainya ya. Oke. Terima kasih Alvin. Ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Minggu depan saya akan membahas manajemen kualitas. Nah, nanti dilanjutkan oleh presentasi kelompok 4. Ya. Nah, jadi kurang lebih ya nanti kelompok 4. Nah, silakan presentasi ya. Mungkin di awal ya, saya siapkan di awal untuk presentasi dulu. Ya, nanti baru saya bahas konsep mengenai manajemen kualitas. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Belum ada, Pak. Tidak, Pak. Ya, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih atas pertemuan kita. Kita berhenti lebih awal. Nah, jadi cepat-cepat istirahat di rumah ya untuk
Udah mau musim ujian kan, ya, mengerjakan soal-soal, tugas-tugas. Terima kasih, ya. Selamat malam. Terima kasih, Malam, malam, Pak. Pak. Terima kasih. Malam, Pak. Selamat malam. Oke, Terima kasih, Malam, absen Pak. ya, Terima yang kasih, belum Pak. absen. Siap, Pak. Ya, oke. Ya.